Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Insight Box, tempat kita berbagi inspirasi, insight mengenai bisnis, personal development, ataupun inovasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai product development. Bagaimana proses mendevelop suatu produk, baik itu digital ataupun yang lainnya, terutama yang di sini adalah produk-produk digital. Nah, terkadang kalau misalkan kita membangun produk yang selalu kita pikirkan adalah tentang misalkan bagaimana cara kita mendeliver produk tersebut. Bagaimana kita membuat fase product development, apakah menggunakan agile, waterfall, scrum, atau misalkan menggunakan Kanban atau yang lainnya, itu kita baru berbicara tentang satu sisi dari product development yang namanya product delivery. Cuma kita kadang lupa dengan yang namanya product discovery. Nah, apa sih itu product discovery? Itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Oke, langsung saja kita buka slide-nya. Nah, apa sih sebenarnya product discovery itu? Kalau kita selama ini berbicara tentang agile, waterfall, atau yang lainnya, metode-metode dalam pengembangan produk, itu sebenarnya masuk dengan product delivery. Kalau kita berbicara mengenai product discovery, maka ini merupakan landasan atau alasan yang membuat kita membangun produk ini. Jadi kalau misalkan diistilahkan dalam pertanyaan, product discovery itu tentang why. Why? Kenapa sih kita membangun produk ini? Bagaimana sih asumsi awalnya kok kita harus membangun produk ini? Dan bagaimana kita memvalidasi asumsi ini bahwa solusi yang kita tawarkan, misalkan, dari produk ini terhadap problem customer adalah benar gitu. Nah, di sisi lain, product delivery adalah how-nya. Bagaimana mendeliver produk yang sudah kita putuskan bahwa ini benar loh produk yang dibutuhkan oleh user gitu. Jadi product discovery lebih kepada menggali apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh user, kita membuat asumsinya, kita membuat hipotesisnya, kemudian kita membuat solusinya, kemudian kita memvalidasi solusi dari produk yang atau problem yang kita akan solve dengan produk yang kita bangun. Sedangkan produk delivery itu lebih kepada setelah produk ini yakin dapat menjawab persoalan dari customer atau user, maka bagaimana kita dapat mendelivernya sesuai dengan timeline yang ada gitu. Nah, disinilah pentingnya product discovery. Jadi kenapa kita memerlukan product discovery? Karena berdasarkan riset Fortune 500, 80 produk atau startup itu fail. Nah, dan kebanyakan dari mereka atau 42%-nya itu gagal karena produknya tidak dibutuhkan oleh market. Nah, inilah sebenarnya yang perlu divalidasi oleh product discovery. Sebelum kita membangun produk, kita harus bisa memastikan bahwa produk ini sebenarnya benar-benar dibutuhkan oleh market. Artinya, produk ini menjawab masalah yang dihadapi oleh user. Nah, eh, tadi sudah disinggung apa itu product discovery dan apa itu product delivery. Nah, di sini lebih ditekankan lagi bahwa tujuan dari product discovery itu sebenarnya untuk memisahkan dengan cepat dan murah mana sih ide yang bagus dan mana ide yang jelek. Nah, jadi di sini dilakukan validasi terhadap asumsi-asumsi atau ide-ide yang kita hasilkan untuk menjawab persoalan customer. Nah, jadi hasil dari proses validasi itu nantinya akan menjadi feature atau user stories yang nanti dibutuhkan dalam pengembangan produk. Nah, sedangkan product delivery itu lebih ke bagaimana kita mendesain, membangun, dan mendeliver high quality product. Jadi produk yang benar-benar bagus, yang benar-benar jadi untuk menghasilkan revenue dan sesuai dengan bisnis yang kita jalankan. Jadi product delivery lebih ke eksekusi. Ya percuma kita punya ide, punya inovasi, kalau kita misalkan nggak bisa merubah inovasi atau ide itu menjadi produk yang bisa menghasilkan revenue. Jadi di sini product discovery lebih
bersifat memvalidasi dan menentukan apakah produk ini layak dibangun, kira-kira fiturnya apa, dan lain-lain. Dan produk delivery itu bagaimana cara membuat produk itu dengan baik, dan bagaimana itu dideliver ke user sesuai dengan timeline yang ada, dan bagaimana produk itu menghasilkan revenue untuk kelangsungan bisnis. Nah, jadi kalau kita lihat dalam siklusnya, produk discovery dan delivery itu seperti ini. Jadi sebenarnya dia berkelanjutan ya. Nah, pertama misalkan di produk discovery itu lebih ke research, desain, atau misalkan produk marketingnya seperti apa. Nah, toolsnya kita bisa gunakan Google Doc atau Excel istilahnya. Nah, kemudian di product delivery, biasanya kita menggunakan Jira, GitHub, atau Trello, misalkan untuk membuat apa namanya Scrum board atau misalkan Kanban dan lain-lain ya. Nah, di sini lebih ke engineering dan QA atau quality assurance. Jadi, product discovery dan delivery ini memang harus berjalan beriringan. Tapi jangan sampai kita membuat produk hanya memfokuskan atau mementingkan proses delivery-nya tanpa kita bisa memvalidasi produknya di fase discovery. Nah, kalau misalkan kita lihat dalam uh, siklusnya, siklus yang lebih detail, ada yang namanya dual track development. Nah, jadi di sini, ini yang sebenarnya biasa kita lakukan sehari-hari, yang sering kita bahas ya. Sering kita bahas dalam product management mengenai bagaimana kita membangun produk dengan proses agile. Nah, ini sebenarnya bisa dimasukkan ke dalam product discovery ataupun product delivery. Nah, kenapa? Karena di product discovery juga itu dibutuhkan yang namanya iterasi. Nah, jadi product discovery dan delivery itu tidak bersifat sequential. Dia bisa saja saling tumpang tindih atau misalnya bersamaan atau paralel ya. Nah, biasanya kita melakukan product discovery itu dengan menggunakan design thinking atau misalkan design sprint, sedangkan untuk product delivery kita lakukan misalkan menggunakan Scrum atau misalkan yang lainnya. Nah, satu lagi yang perlu diingat adalah pengembangan produk ini, baik discovery maupun delivery, harus dilakukan oleh tim yang sama. Ada kesalahan yang mendasar biasanya ketika orang itu membangun suatu produk dan membagi dua fase menjadi produk delivery dan discovery dan delivery. Mereka membedakan tim untuk produk discovery dan tim untuk produk delivery. Sebenarnya tidak seperti itu. Harusnya mereka berjalan bersamaan dengan tim yang sama. Jadi tim yang melakukan produk discovery juga melakukan produk delivery. Nah, di sini kalau kita lihat prosesnya, proses dari produk discovery itu pertama dia harus memahami opportunity apa atau kesempatan apa yang ada gitu. Kemudian dia bersifat user-centric. Jadi dia harus memahami siapa usernya, kemudian memahami apa problemnya, dan kita memvalidasi apakah betul itu problem yang dihadapi oleh user dan dihadapi oleh user-user yang lain. Karena percuma juga kalau kita hanya men-solve satu permasalahan user, sedangkan ada banyak user lain yang tidak memiliki problem yang sama. Itu kita nggak bisa generate market juga. Maka di sini kita perlu konfirmasi problemnya, apakah problem ini dihadapi juga oleh user yang lainnya atau tidak. Nah, kemudian setelah itu kita mengenerate ide atau misalkan solusi untuk problem-problem yang tadi kita kumpulkan. Nah, kita generate berbagai macam ide misalkan. Ada banyak ide, kemudian kita sempitkan, kita pilih beberapa ide, dan kita lakukan testing. Apakah benar ide yang kita cetuskan dan solusi yang kita tawarkan itu dapat menjawab persoalan user? Kita tes, kita buat prototyping, kemudian kita lakukan validasi. Jika ide itu tidak menjawab dengan user, kita coba ide yang lainnya. Jadi di sini dia bersifat cepat ya. Jadi kita tes, kemudian validasi, kemudian kalau ide itu bagus, kita teruskan, kita iterasi. Kalau misalkan ide itu jelek, kita buang, kita ganti dengan, kita tes ide yang lainnya. Nah, dari sini biasanya untuk proses ini, dari mulai
create, testing, validate, sama pivot, itu biasanya dilakukan dengan agile juga. Contohnya misalkan kita membuat minimum viable product. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa minimum viable product, bisa melihat ke video saya sebelumnya. Kemudian dari minimum viable product itu diiterasi, di-build, di-test ke user, apakah hasilnya bagus atau tidak. Kalau misalkan baik atau misalkan jelek, itu dibuang. Kalau misalkan baik, kita diiterasi terus, kemudian diukur, kemudian kita belajar dari produk yang kita testing tadi, kemudian kita membuat MVP yang baru, tes, build, iterasi, measure, learn, terusnya, sehingga menghasilkan validasi yang baik akan solusi yang kita tawarkan terhadap problem dari user. Nah, jika MVP ini memang sudah diterima atau misalkan sudah baik, bisa jadi dia dilanjutkan ke fase berikutnya yang namanya product delivery. Bedanya apa proses iterasi yang kita lakukan di product discovery dan product delivery? Iterasi yang dilakukan di product discovery itu biasanya menggunakan low fidelity produk. Jadi produk yang memang tidak lengkap atau memang hanya core function-nya saja. Ketika akan di-deliver, maka kita membangun high fidelity produk atau produk yang memang uh, sudah dilengkapi dengan fitur-fitur atau misalkan siap di-deliver ke customer. Bedanya hanya itu, tapi prosesnya sama seperti ini. Dia menggunakan agile juga, misalkan dengan menggunakan proses yang sama seperti siklus di sini, dari mulai pembuatan MVP, build, iterate, measure, dan learn. Nah, sebenarnya seperti yang saya bilang tadi, proses discovery dan proses delivery itu biasanya berjalan paralel gitu. Jadi ketika di proses discovery, pertama kali ketika kita akan membangun suatu produk, kita harus memperhatikan 4 resiko yang dihadapi oleh product management ketika akan membangun produk. Ada value, apakah user itu benar-benar butuh solusi dari produk yang kita hasilkan. Ada usability risk, atau ini misalkan apakah user bisa menggunakan produk yang kita deliver. Ada visibility risk, menghitung atau memperkirakan apakah secara teknologi, waktu, dan skill kita bisa membangun produk yang akan kita bangun. Dan viability risk yang secara bisnis, apakah ini memungkinkan untuk menggenerate revenue, atau misalkan secara legal apakah ini diperbolehkan, dan lain-lain. Nah, keempat risiko dalam produk manajemen ini pernah saya bahas di video saya sebelumnya tentang 4 risiko produk manajemen yang harus diperhatikan sebelum membangun produk. Nah, keempat risiko ini perlu kita analisa di discovery phase, karena ini yang menjadi bahan pertimbangan bahwa produk itu akan kita bangun atau tidak. Nah, di delivery phase ini yang tadi saya bilang, ini berjalan paralel antara discovery dan delivery gitu. Jadi di sini ketika kita launch produk, bikin MVP, misalkan kita tes ke user, kalau misalkan baik, iterasi itu menjadi produk delivery, nanti ada MVP versi 2, versi 3, dan seterusnya, sampai di akhirnya itu semakin besar porsi dari produk delivery dibandingkan produk discovery. Nah, ketika maintenance phase, maka itu sudah masuk produk delivery. Nah, kalau secara cycle-nya mungkin bisa kita lihat seperti ini. Nah, pertama, ketika kita akan membangun produk, biasanya kita harus menyesuaikan dengan strategic vision dari produk itu sendiri. Nah, pertama, dia harus sesuai dengan strategic vision-nya, baik itu strategic vision perusahaan atau produk. Kemudian dia menghasilkan backlog idea, yang ini perlu divalidasi di fase produk discovery. Kita tes idenya, kemudian kita validasi, jika bagus dia teruskan ke product delivery. Nah, yang dilanjutkan ke product delivery, ini sebenarnya harusnya timnya sama. Biasanya yang melakukan product discovery itu tim desain misalkan, atau misalkan tim desain dan product manager, sedangkan yang delivery misalkan tim development dan lain-lain. Itu ada pemisahan, misalkan
dari segi fungsinya ya. Soalnya seperti ini, misalkan ketika produk discovery, kita membangun MVP hanya butuh untuk menggunakan mockup. Maka yang melakukan itu biasanya desainer. Nah, ketika product delivery, itu kan dari mockup itu dites ke user, oke, user suka, akhirnya dibuat produknya itu oleh tim development. Tapi sebenarnya itu satu tim yang sama gitu ya. Nah, kalau kita misalkan breakdown lagi lebih detail, sebenarnya inilah proses yang dilakukan oleh eh, dalam produk manajemen yang dilakukan oleh tim atau misalnya dalam fase product discovery dan product delivery. Nah, pertama, misalkan ada opportunity, ide, atau problem yang harus di-solve, kita buat solusinya, kita tes di product discovery, misalkan dengan membuat mockup, atau dengan membuat prototype, atau dengan membuat MVP, kemudian dites ke user, divalidasi, oke, ternyata ini tervalidasi bahwa solusi yang kita tawarkan itu emang diperlukan oleh user. Maka itu dilanjutkan atau diteruskan ke product delivery. Dia membangun software atau misalkan membangun aplikasi yang misalkan kalau tadi misalkan mockup, ini misalkan aplikasi yang berguna, cuma mungkin masih sederhana fiturnya. Atau kalau misalkan dia tidak tervalidasi, dia langsung dibuang. Kemudian eh, mencoba solusi yang lainnya yang mungkin bisa memenuhi eh, ekspektasi dari user atau bisa menjawab persoalan dari user. Nah, kalau misalkan dia meneruskan yang sebelumnya, maka dia akan mengiterasi dari MVP yang sebelumnya, kemudian dites validasi lagi ke user, kemudian kalau itu ternyata tervalidasi, dia deliver lagi ke produk delivery. Sehingga produk discovery dan produk delivery ini berjalan secara paralel dan dengan berbagi resource dan berbagi pelajaran atau misalkan learn. Jadi apa yang dipelajari di produk discovery itu dilanjutkan di produk delivery. Jadi ini disebutnya dual track development. Oke, nah ini background kenapa diperlukan adanya produk discovery itu karena kebanyakan dari bisnis hanya berdasarkan asumsi. Mereka berasumsi seolah-olah tahu kebutuhan customer, kemudian membangun solusinya. Nah, mereka tidak pernah mengetes asumsi ini ketika pengembangan produk. Jadi, asumsinya dites setelah produk itu jadi. Inilah yang menyebabkan tadi 42% kegagalan itu dari produk yang dideliver ke pasar adalah karena tidak ada yang ngerasa butuh produk itu. Nah, artinya apa? Produk itu nggak mengadres benar-benar problem dari user. Nah, operasi bisnis seperti ini biasanya tidak melihat atau tidak menjustify waktu, effort, dan resource yang telah dikeluarkan dalam fase development. Jadi, kegagalan-kegagalan itu sangat merugikan sekali dari sisi investasi yang sudah kita keluarkan. Jadi, apa sih product discovery itu? Product discovery merupakan proses yang iteratif dan incremental untuk mendefinisikan pemahaman kita tentang apa sih yang dibutuhkan oleh user sebelum kita mendevelop produk itu secara menyeluruh gitu. Jadi kita harus memastikan bahwa produk yang kita akan kembangkan ini sesuai dengan kebutuhan user dan itu dilakukan secara iteratif. Nah, ini merupakan salah satu hal yang penting atau fase dari produk discovery itu merupakan suatu hal yang sangat penting karena ini bisa menghindari dari investasi yang terlalu costly atau terlalu berlebihan untuk membangun suatu produk yang sebenarnya nanti tidak dibutuhkan oleh user. Proses product discovery ini terdiri dari dua interconnecting loop atau misalnya siklus. Yang pertama itu eh, eksplorasi dan yang kedua itu validasi. Nah, apa yang perlu dieksplor? Yang perlu dieksplor itu adalah asumsi. Asumsi terhadap customer kita, asumsi terhadap problem yang dihadapi oleh customer kita, asumsi terhadap solusi yang kita tawarkan akan permasalahan yang dihadapi oleh customer. Nah,
Kemudian fase berikutnya adalah validasi. Jadi di sini ada asumsi, kemudian ada validasi. Nah, tujuan dari product discovery itu adalah memvalidasi setiap asumsi yang kita hasilkan. Fase eksplorasi dan validasi ini bisa kita bagi menjadi dua fase yang berkelanjutan atau berkesinambungan. Jadi yang pertama itu adalah problem space. Nah, di problem space ini kita menggali lebih dalam apa sih yang customer butuhkan. Nah, ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Di sini ada fase understand dan define. Kemudian di solution space itu bagaimana mengidentifikasi atau mencari solusi yang optimal terhadap apa yang customer butuhkan di fase problem space. Nah, di sini tahap-tahapnya biasanya ada ideation atau ideate, create, membuat prototype misalkan, validate, memvalidasi apa yang kita buat, kemudian refine atau misalkan mengiterasi atau memperbaiki solusi yang kita tawarkan sebelumnya. Nah, di fase problem space ini ada tahap understand. Di sini tim melakukan user research untuk memahami apa sih yang dibutuhkan oleh customer. Nah, atau misalkan apa sih kebutuhan customer yang bisa kita solve dengan produk yang akan kita bangun. Nah, toolsnya bisa menggunakan Google Form, SurveyMonkey, atau yang lainnya ya. Di sini kita bisa melakukan quantitative research menggunakan indirect sampling, atau qualitative research melakukan direct observation, atau behavior research dengan melihat apa sih yang dilakukan oleh customer itu sebenarnya, atau job to done-nya, atau bisa juga attitudinal research, apa sih yang kira-kira dipikirkan oleh user. Nah, kemudian setelah kita memahami apa sih problem yang user hadapi atau yang mereka butuhkan, atau apa sih yang mau kita jawab dari solusi yang kita tawarkan, dari produk yang akan kita bangun, fase selanjutnya adalah mendefinisikan problem mana yang mau kita coba untuk solve. Karena kita tahu sendiri problemnya pasti banyak. Nggak mungkin kita misalkan membuat untuk solusi untuk setiap problem. Kita pilih problemnya mana yang kira-kira akan kita buat solusinya, kemudian kita validasi dulu. Apakah benar ini problem yang kita butuh buatkan produk yang menjawab problem tersebut. Kemudian kita buat prioritas. Setelah kita validasi, kita buat prioritas. Kira-kira problem mana yang akan kita buat solusinya terlebih dahulu gitu. Maka di sini yang perlu diperhatikan adalah di fase ini kita harus menggali apa sih problem dari user, kemudian apakah possible atau memungkinkan untuk men-solve problem tersebut, apa yang akan kita deliver solusinya untuk menjawab problem tersebut. Nah, di sini yang bukan dari fase problem tersebut adalah apa sih fitur yang harus kita buat. Nah, itu bukan bukan masuk dalam fase problem space. Atau bagaimana sih harusnya UI-nya terlihat itu. Atau bagaimana sih cara menggunakan produknya, bukan itu. Jadi di sini lebih ke menggali kira-kira problemnya apa, memvalidasi apakah benar ini problem yang dihadapi, kemudian membuat prioritas mana problem yang akan kita buatkan solusinya terlebih dahulu. Nah, di solution space baru kita akan memvalidasi solusi dari yang kita tawarkan. Nah, di sini ada 4 fase. Yang pertama itu ideation atau ideate. Kita lihat problem yang signifikan misalkan, yang akan kita buat solusinya. Kemudian kita menggenerate ide-ide yang kira-kira kita tawarkan untuk menjawab solusi tersebut. Biasanya di sini kita butuh brainstorm atau misalkan tukar pikiran atau misalkan curah gagasan. Bagaimana sih cara men-solve problem customer yang kita dapatkan dari fase problem space tadi. Kita buat berbagai macam solusi, kita analisa solusinya itu dari keempat sisi, misalkan tadi yang uh, part risiko product management. Nah, kemudian kita lihat potensial impact-nya dan visibility-nya dari solusi yang kita
tawarkan, mana yang paling tinggi impact-nya untuk kita buat prototipenya, dan untuk kita teskan itu kembali kepada customer. Nah, fase kedua adalah create. Di sini adalah kita membangun prototype yang memungkinkan tim untuk membawa idenya ke fase demonstrasi atau nah, prototype itu bisa dalam bentuk apa saja, tapi intinya prototype itu sesuatu yang kita nggak butuh banyak effort untuk membangunnya. Nah, kita nggak perlu bikin high fidelity prototype misalnya. Nah, misalkan itu bisa dalam bentuk gambar, sketsa, mockup, atau misalkan MVP, dan lain-lain. Toolsnya bisa menggunakan Figma, Sketch, dan lain-lain. Nah, di sini intinya prototyping itu membuat simple product, intinya prototyping itu merealisasikan ide dalam bentuk sesuatu yang bisa kita lihat atau kita pegang atau kita rasakan. Istilahnya customer bisa berinteraksi dengan sesuatu itu. Jadi tidak hanya di tataran ide. Nah, bagi yang ingin tahu lebih jelas tentang prototyping, apa saja sih jenis-jenis prototyping dan di mana digunakan fasenya itu, bisa merujuk ke video saya sebelumnya itu, tentang prototyping. Nah, setelah dibangun prototipenya, langkah selanjutnya adalah memvalidasi. Tes prototipe tadi pada user. Kemudian tanyakan opininya. Ya, kita bisa lakukan ini dengan A/B testing, user interview, atau survei. Dan kita perlu ngecek berkali-kali mengenai hasil yang didapatkan dari proses testing ini. Nah, kita harus cek metode yang digunakan, benar atau enggak sih kita dalam melakukan survei, dalam melakukan interview misalkan. Kita harus pastikan bahwa metode yang kita gunakan benar, dan hasil yang kita gunakan juga bisa divalidasi. Nah, kemudian refine. Jika semuanya berjalan baik dalam fase validasi, kita bisa mulai memperbaiki atau refining atau iterasi solusi atau prototipe yang kita hasilkan. Nah, kenapa sih produk discovery itu penting? Karena di produk discovery ini kita bisa memisahkan antara produk yang nggak relevan, produk yang nice to have, dan produk yang benar-benar dibutuhkan oleh user gitu. Produk discovery juga krusial karena ini bisa mengguide bisnis kita untuk membuat produk yang benar-benar baik, untuk benar-benar bagus untuk menjawab persoalan user. Dan jika produk itu bisa menjawab persoalan user, maka user istilahnya tidak akan bisa lepas dari produk tersebut. Nah, artinya user retention rate-nya akan tinggi gitu. Jika kita bisa menghasilkan produk yang seperti ini, sudah pasti ini adalah produk yang sukses di pasaran. Nah, kalau kita nggak melakukan product discovery ini, kita nggak pernah melakukan testing asumsi dari solusi yang kita tawarkan, ini bisa mengakibatkan eh, risiko bisnis yang tinggi. Ya, kita bisa kehilangan investasi waktu, tenaga, dan investasi uang tentu saja. Jadi, kenapa sih product discovery ini krusial? Yang pertama ya tadi itu, dia bisa mitigate risk. Jadi semua risiko, yang 4 risiko dalam manajemen produk tadi, harus kita akses di fase product discovery ini. Tujuannya sebenarnya tujuan utamanya adalah menghindari terjadinya financial loss. Yang kedua itu adalah fitur prioritization, atau memprioritaskan mana fitur yang akan kita bangun, mana yang tidak. Mana fitur yang benar, yang bisa menjawab persoalan customer, mana yang fitur yang berlebihan misalkan. Sebenarnya kalau kita bicara feature, maka kita harus merujuk kepada value. Seperti yang kita pernah bahas di video kita sebelumnya, tentang apa bedanya feature, benefit, dan value. Nah, ketika ngomongin feature, kita harus lihat value apa yang sebenarnya mau kita deliver ke user. Ini terkait dengan kebutuhan user. Jadi, fitur bisa diprioritaskan tergantung dengan value yang mau kita deliver ke user.
Yang ketiga, itu bisa mengimprove company value. Emang sih, experimentation, misalkan kegagalan dalam eksperimen itu merupakan bagian dari learning gitu kan. Tapi itu juga bisa menjadi penyebab hilangnya kredibilitas dan akuntabilitas dari company kita gitu. Kalau misalkan kita membuat produk yang cacat terus-menerus, otomatis itu akan menyebabkan uh, hilangnya kredibilitas dari perusahaan kita. Karena itu bisa merusak brand. Sedangkan brand merupakan aset yang vital bagi perusahaan atau bisnis. Nah, dengan adanya product discovery ini, sebisa mungkin hal itu dihindari. Gitu. Jadi ini membantu uh, bisnis untuk sustain di mata customer. Gitu. Oke, tidak ada yang salah sebenarnya dengan eksperimen, tapi kita juga harus memastikan bahwa eksperimen yang kita lakukan itu disertai dengan kedisiplinan. Dan kegagalan yang dihasilkan oleh eksperimen itu bukan diakibatkan oleh ketidakkompetenan dari metode, skill, atau cara kerja kita itu. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu apa sih kegagalan yang masih ditolerir atau tidak, bisa merujuk video sebelumnya tentang The Hard Truth About Innovation Culture. Ada 4 risiko yang harus kita assess sebelum kita membangun produk. Yang pertama itu adalah value risk. Yang kedua usability risk, yang ketiga visibility risk, dan yang keempat business viability risk. Nah, keempat-empatnya ini kita harus assess karena ini merupakan risk of the total failure. Jadi ada satu saja misalkan risiko yang kita hadapi di sini, itu bisa menyebabkan kegagalan produk yang kita deliver. Ini saya ambil dari bukunya Marty Kagan, The Inspired. Nah, di bukunya yang kedua, di Empowered, Marty Kagan menambahkan ethic risk. Ethic risk ini sebenarnya bagian dari business viability risk, cuma kadang dia terlupakan karena banyak sekali yang harus diperhitungkan di business viability risk, sehingga ethic risk dipisahkan di bukunya Marty Kagan yang kedua. Nah, ini teman-teman bisa lihat secara lebih detail di video saya sebelumnya tentang 4 risiko bisnis, 4 risiko dalam produk manajemen yang harus diperhatikan. Nah, ini 4 tipe risiko tadi. Yang pertama itu value risk. Jadi di value risk kita memastikan bahwa apakah customer rela atau mau membeli produk kita. Apakah produk kita memiliki value di mata customer? Apakah bagi customer produk kita itu menjawab problem mereka? Artinya, di value risk itu kita harus bisa memastikan bahwa customer benar-benar butuh dengan produk kita. Nah, di usability risk, kita memperhatikan atau menanyakan apakah customer bisa menggunakan produk kita dengan baik. Nah, percuma kalau misalkan mereka butuh dengan produk kita, mereka cocok dengan produk kita, tapi mereka tidak bisa menggunakannya atau susah digunakan. Yang ketiga, visibility risk. Apakah tim kita mampu membangun produk yang kita rencanakan secara waktu, secara skill, dan apakah secara teknologi available? Nah, yang keempat adalah business viability risk. Apakah produk atau solusi kita mampu bekerja di dalam framework bisnis kita? Apakah secara legal aman? Apakah secara etik aman? Dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada benefit yang bisa dihasilkan oleh produk discovery ini. Minimal ada 3 benefit yang dirasakan oleh masing-masing stakeholder. Pertama, jika kita bisa membuat uh, produk yang baik di produk discovery, otomatis itu akan menambah value kepada customer dengan menjawab atau memberikan solusi atas permasalahan atau kebutuhan mereka. Yang kedua, itu bisa memberikan value kepada produk tim dengan memastikan atau memprioritaskan mana saja fitur-fitur yang tepat dalam membangun produk yang sukses. Yang ketiga, itu juga memberi value kepada bisnis kita untuk memastikan bahwa resource yang dikeluarkan atau yang dipakai dalam pengembangan produk itu tidak sia-sia. Tidak sia-sia kenapa?
Karena di fase product discovery itu kita bisa memastikan bahwa problem yang kita tawarkan divalidasi dan dipastikan itu benar-benar yang dibutuhkan oleh user. Jangan sampai kita membuat produk atau solusi yang ternyata tidak dibutuhkan oleh user, sehingga eh, apa yang telah diinvestasikan sebelumnya, baik berupa tenaga, waktu, atau uang, itu sia-sia. Nah, dengan product discovery, bisnis akan dipastikan menggunakan resource-nya dengan baik. Selanjutnya adalah apa sih yang masuk product discovery dan apa yang tidak. Nah, ini yang tidak nih. Nah, jadi kalau misalkan di awal kita sudah melihat siklus dari product discovery dan delivery, maka di sini ditegaskan lagi bahwa product discovery bukanlah siklus yang linear atau terstruktur atau yang bisa dipredik. Kenapa itu bisa terjadi? Karena di sini kita melakukan testing asumsi atau validasi asumsi itu. Kemudian berapa lama yang dibutuhkan untuk validasi asumsi itu juga susah diprediksi. Karena apa? Karena setiap asumsi yang kita tes itu bisa jadi berbeda-beda. Berbeda-beda dalam impact-nya, berbeda-beda dalam kompleksitasnya, dan lain-lain. Asumsi tertentu dilakukan dalam waktu misalkan 1-2 hari. Yang lain mungkin beberapa minggu, atau mungkin lebih gitu. Jadi ini bisa berbeda-beda. Nah, yang ketiga, proses dari product discovery ini nggak seperti waterfall approach. Jadi dari misalkan kita punya requirement, desain, kemudian development, dan lain-lain. Tapi di sini kita membutuhkan iterasi yang biasa kita jalankan di proses agile. Jadi harus bisa beradaptasi dengan hasil yang didapatkan. Ketika misalkan asumsi yang kita validasi itu meleset, maka kita bisa pivot ke asumsi lainnya gitu. Kita buang asumsi yang sebelumnya, kita lakukan prototyping untuk solusi yang selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah product discovery team. Nah, siapa saja sih yang bergabung dalam uh, product discovery team ini? Pertama, sebaiknya product discovery team itu terdiri dari berbagai macam skill. Kalau bisa sih dia dari berbagai macam bidang. Karena di stage discovery ini kita butuh berbagai perspektif dari berbagai anggota tim gitu. Jadi kita butuh perspektif nggak hanya dari developer, tapi butuh juga perspektif dari desainer, perspektif dari product manager. Nah, terutama kita butuh melibatkan semua tim member dalam pengembangan produk ini. Karena mereka lah yang tahu tentang visibility dari pengembangan produk ini. Nah, dari sana itu bisa membantu untuk menghindari asumsi-asumsi yang salah dalam pekerjaannya. Nah, mungkin kita juga butuh mengundang stakeholder gitu. Contohnya misalkan sales team atau marketing team untuk memberikan perspektifnya ketika pengembangan produk ini. Kalau kita rangkum mungkin seperti ini. Product discovery team mungkin selain tim intinya, itu juga butuh misalkan melibatkan stakeholder untuk deal dengan segala sesuatu yang terkait dengan budget dan approval. Yang pasti kemudian product manager yang harus memastikan kolaborasi dan membuat decision making terhadap segala input atau misalkan proses yang dilakukan pada product discovery. Kemudian product designer ini lebih ke misalkan bagaimana caranya membuat improvement dalam usability sehingga user misalkan mudah menggunakan produknya. Nah, biasanya product designer ini sangat intens di proses produk discovery karena biasanya mereka yang melakukan atau membuat mock-up, membuat prototyping dan lain-lain sebelum itu di-deliver ke produk delivery itu. Nah, kemudian melibatkan juga biasanya bisnis analis untuk melihat kondisi market dan tren yang terjadi sekarang. Dan sudah pasti harus ada tech lead-nya. Ini untuk membantu memberikan input dan memahami segala
technical feasibility risk gitu. Karena dia dia yang tahu kira-kira produk ini bisa dibangun nggak secara skill, secara timeline, dan mungkin secara teknologi yang berkembang sekarang. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, ini ada core dari produk discovery-nya. Di sini ada product manager, designer, engineer, tech lead, dan lain-lain. Plus juga mungkin kita eh, mendapatkan inputan data dari misalkan bisnis analis, data analis, atau misalkan data scientist. Juga kita bisa mendapatkan inputan dari customer melalui customer support atau user research, product marketing, dan customer success. Nah, terakhir, product discovery, produk strategi, dan produk roadmap ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Jadi, fase product discovery itu akan mendeliver inti untuk membangun atau memframe produk strategi dan produk roadmap. Nah, jadi output dari discovery fase ini ya akan menjadikan arah atau memberikan arah kepada produk strategi. Nah, kemudian dari produk strategi ditranslate menjadi produk roadmap. Jadi, apa yang kita dapatkan dari produk discovery, arah akhirnya akan bisa menentukan kemana arah dari produk roadmap kita. Nah, ketika kita membangun produk roadmap, kita pasti menemukan situasi yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, mana yang mesti diprioritaskan, mana yang tidak. Nah, untuk menemukan hal tersebut, biasanya itu di-provide dari proses product discovery. Mana sih yang paling penting, mana sih kira-kira fitur-fitur yang harus kita deliver, itu bisa dihasilkan oleh product discovery dari hasil validation test terhadap asumsi yang kita buat. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk strategi dan kaitannya dengan produk roadmap, atau misalkan dengan produk vision dan mission, itu bisa kita lihat di video saya yang lainnya di kesempatan yang akan datang. Oke, mungkin itu saja pembahasan singkat mengenai product discovery. Kita bertemu lagi di kesempatan yang lainnya membahas tentang insight-insight yang lainnya dalam pengembangan produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.